Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hamdini istauna ala nuril madin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang ini kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Bapak dan Ibu sekalian hadir bersama-sama, insyaallah dengan kehadiran kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita limpahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu guru yang sama-sama kami hormati, pada hari ini saya akan ingin menyampaikan terkait masalah budaya positif. Jadi kepada Bapak dan Ibu guru mohon kiranya nantinya mari kita bersama-sama saya akan menyampaikan terkait masalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita dan tentunya bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin bisa saya mulai. Di sini Bapak Ibu, judul saya di sini yaitu desensitisasi budaya positif. Dan saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Nah, sekarang di sini sebelum kita mulai ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, kita lihat ya. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mendiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu sangat penting di sekolah kita karena dengan budaya positif kita dapat memberikan siswa itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti budaya positif itu ada beberapa macam Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Dan keempat kebutuhan dasar. Kemudian ada juga namanya 5 posisi kontrol. Ada keyakinan kelas dan tentunya ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama harus saya jelaskan terlebih dahulu. Itu yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita di sini ada profil pelajar Pancasila itu ada beberapa macam. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, ada kritis, kreatif, kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi itu merupakan profil pelajar Pancasila. Kemudian terjadinya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi banyak yang sering kita lakukan seperti ini. Ilusi kontrol guru pada murid. Misalkan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian adanya ilusi bahwa kritik
dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang ketiga itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi itu hanya sebenarnya sebagai ilusi, ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Mungkin kita yang sering kita lakukan stimulasi respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada dasarnya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian adanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, itu kontrolnya ya. Jadi Bapak Ibu di sini adalah merupakan stimulus respon dan teori kontrolnya. Selanjutnya ada disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui masalah disiplin positif. Di sekolah kita sudah kita laksanakan. Disiplin positif adalah pembiasan-pembiasan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif secara langsung sudah kita terapkan, mandiri, kemudian bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang benar. Apakah kita sudah menerapkan Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai seorang manusia itu memiliki kebutuhan, ya kan? Memiliki kebutuhan dan memiliki tujuan. Tujuan usaha terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan dan harapan. Tentunya kalau kita di sekolah itu yang berkaitan dengan siswa kita. Bagaimana caranya kita mencerdaskan? Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Makanya di sini kita butuh terkait masalah disiplin positif tadi. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah di sini kita bisa lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Ya, yang kedua penguasaan. Yang ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat ada kebebasan. Dan yang kelima ada kesenangan. Jadi itulah dasar kita, kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kita ada berapa? Ada 5. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Mungkin kita sering seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan terkait masalah motivasi eksternal. Jadi motivasi tersebut adalah berada dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal juga. Nah yang ketiga ada namanya untuk menghargai diri sendiri. Jadi secara tidak langsung kita wajib menghargai diri kita sendiri. Tidak mungkin orang lain. Jadi kita wajib menghargai diri kita sendiri, baru kita menghargai orang. Jadi itu penting bagi kita. Ini merupakan motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, hukuman. Nah, di sini ada yang sering mungkin kita secara tidak langsung hukuman tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah. Jadi hukuman itu sebenarnya bersifat satu arah. Sebenarnya itu tidak boleh tidak boleh dilakukan. Berupa hukuman fisik atau psikis. Nah konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Jadi kita perlu aturan. Untuk disitu ada aturannya. Murid tetap dibuat tidak nyaman jadinya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah yang harus kita lakukan adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi sendiri. Nah selanjutnya di sini ada yang kelima itu posisi kontrol guru. Nah di sinilah yang sering kita
mungkin kita seringnya ada penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, ada teman dan manajer. Jadi bisa kita lihat contohnya begitu. Contoh penerapannya. Nah, contoh seperti ini. Secara tidak langsung, penghukum. Arti guru sebagai kontrol harus kita mengontrol penghukum. Artinya berdiri dengan sebelah kaki sebelah atas. Ini sebenarnya tidak boleh. Jadi penghukum. Jadi itu bersifat satu arah. Kita boleh memerintahkan anak murid kita suruh lari, terlambat lari dia, lari ke lapangan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Membuat merasa bersalah. Jadi bersalah sini kesekian kali Bapak sudah ingatkan, kamu sebenarnya melihat Bapak terusan bertindak seperti ini. Jadi kita menjustifikasi kepada anak tersebut, kamu kenapa bersalah? Kamu kenapa seperti itu? Kenapa seperti ini? Nah, jadi dia merasa mentalnya bisa kena. Nah, di sini untuk teman, bagaimana cara mengontrol? Misalkan seperti ini, kita sebagai terhadap murid kita. Mungkin contoh seperti ini, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Mungkin sering kita katakan seperti itu. Itu kita sebagai imam kontrol yang harus kita apakan terhadap murid kita. Kemudian kita sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi kita mungkin di dalam mengajar, kita memberikan tugas pada siswa kita berikan tugas, kita melihat pekerjaannya seperti apa. Setelah selesai, kita kumpulkan. Jadi tugas kita situ sebagai memantau hasil kerja dari siswa. Nah, ini Bapak Ibu ya, contohnya tadi. Nah, posisi kontrol apakah itu? Saya kecewa sekali dengan kamu, misalkan seperti itu. Jadi membuat merasa bersalah. Jadi kita pernah mengucapkan, saya kecewa dengan kamu, nak. Jadi dia pasti bertanya, apa salah apa saya? Kan seperti itu. Salah apa saya? Kok bisa Bapak Ibu guru bisa menyatakan saya salah? Apa yang saya salahkan? Dia kan merasa bersalah. Jadi itulah kita sebagai guru, kita wajibkan untuk dapat mengambilnya, kita tanyakan dasar dan latar belakang seperti apa, mengapa seperti itu. Jadi perlu kita bertanya secara berkelanjutan. Nah, misalkan gini lagi, kamu tidak pernah benar melakukan sekarang di lapangan. Nah, seperti tadi. Jadi kita menghukum, sebenarnya itu tidak boleh menghukum ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kita caranya? Ini sebagai manajer. Jadi kita guru sebagai manajer. Jadi mungkin seperti ini. Ayolah lakukan demi Bapak. Ayolah kerjakan ini demi Bapak. Nanti kita kerjakan. Ini sebagai manajer. Jadi secara langsung itu harus kita kontrol. Jadi kalau apabila tidak kita kontrol, maka jatuhnya semacam adanya otoriter, penekanan. Jadi sebenarnya kita harus wanti-wanti kita sebagai seorang guru terhadap murid kita. Nanti sebagai teman. Misalkan misalkan kita terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Jadi kita secara tidak langsung kita kontrol, maka jatuhnya semacam adanya otoriter, penekanan. Jadi sebenarnya kita harus wanti-wanti kita sebagai seorang guru terhadap murid kita. Nanti sebagai teman. Misalkan misalkan kita terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Jadi kita secara tidak langsung seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya ada terkait ini, yaitu keyakinan kelas. Mungkin sering kita berpikir, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi berbeda. Ada keyakinan dan kenapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini Bapak Ibu kita jelaskan, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Itu keyakinan kelas. Jadi adanya kesepakatan antara guru dan murid untuk meningkatkan disiplin murid kita. Keyakinan kelas itu dapat bisa dibagi 3 begitu. Pernyataannya secara universal, mungkin berbentuk positif dan bersifat abstrak. Nah, di sini yang terakhir itu adanya kita membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah
suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu segitiga refleksi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi inilah yang paling kita lakukan di sini ada misalkan di sini menstabilkan identitas, bagaimana caranya kita memvalidasi kebutuhan dan sebagainya. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya di sini menstabilkan identitas kita, guru apapun kita, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau anak tersebut merasa gagal, kita berikan nilai positif, kita berikan motivasi, semangatnya agar dia tidak merasa bersalah. Nah, mungkin seperti ini. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita sebagai seorang guru kita tidak perlu sampai antara misalkan ada dua anak yang berkelahi, kita jangan pernah berpikir kamu salah dan ini yang benar. Intinya kita selesaikan masalah itu apa. Tujuannya apa? Agar tidak terjadinya kita sebagai penghukum tadi. Jadi anak tersebut kita justifikasi. Ketika kita sudah menjustifikasi anak tersebut, maka mentalnya akan jatuh menjadi anak tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, membantu murid mengenali basis. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan atau bertanggung. Nah, mungkin yang sering guru berkata seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang sebagainya. Nah, ini selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi anak termelihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi adanya menanyakan keyakinan terhadap anak tersebut. Misalkan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu, kamu ingin jadi anak seperti apa? Mungkin Pak Amir, coba kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita sebagai guru, berarti kita mungkin Pak Amir kita bertanya kepada murid kita, pasti kita sering, anak mau jadi seperti apa? Kan cita-cita ya Pak Amir ya? Iya kan? Misalkan kita sering secara tidak langsung kita sering bertanya kepada murid kita. Iya kan Pak Nis? Iya Pak? Ya. Iya betul. Ada nggak Pak Nis bertanya seperti itu Pak? Ada ya? Iya bagus. Jadi kita memang perlu sebagai seorang guru kita sering harus bertanya seperti itu kepada murid agar kita tahu. Ya. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita pernah sering Bu Linda, misalnya kita sering menanya kepada anak Bapak Ibu sekalian, kalau udah besar mau jadi apa? Seperti apa nasib nanti? Jadi semuanya kita tentukan saat belajar, ya kan? Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan profesional, ya. Jadi kita sebagai seorang guru harus memiliki kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Kemudian di mana guru mempreferensikan diri sebagai positif kodratnya, karena kita sebagai manusia yang sebagai among manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, dan ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa
budaya positif itu perlu kita terapkan. Apakah Bapak dan Ibu sekalian memahami terkait masalah disiplin positif, budaya positif? Paham. Sebutkan Bu Anis contohnya.